karya pembaharuan Gus Dur di dalam Nahdlatul Ulama ini adalah bagaimana Gus Dur mentransformasikan pola pikir dari orang-orang NU hampir secara keseluruhan. Saya sendiri ini adalah dari generasi yang merasakan betul bagaimana pola pikir saya berubah karena mengenal Gus Dur. Saya ini kalau tidak kenal Gus Dur dan waktu itu sudah ada FPI, saya kira saya akan daftar FPI waktu itu. Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sadatil afadil, para kiai, para nyai, fil muqaddimah yang mulia, Ibu Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, beserta seluruh keluarga Gus Dur yang kita cintai, yang mulia para mustasyar, pengurus besar Nahdlatul Ulama, hadir beberapa orang mustasyar di sini. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bishri, Kiai Zawawi Imron, Kiai Husain Muhammad, yang saya hormati Khatib Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Ahmad Said Asrori, Rois Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Kiai Nazaruddin Umar, yang saya hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang ini sudah agak kiai, Saifullah Yusuf, Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saudara Gutwan Arif dan jajaran PBNU yang hadir lainnya, Gus Kikin, oh ya, Ketua-ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Abdul Hakim Mahfud, Nyai Alisa Bulkonah Wahid, dan lain-lain, para jajaran pengurus yang hadir yang lainnya, Ibu Zanuba Arifah Hafsah, Pak Azwar Anas, Pak Ulil Absar Abdullah, dan lain-lain. Hadirin sekalian, para santri, para murid, para pengikut dan pencinta Gus Dur, baik yang kafir maupun non kafir, yang saya hormati. Alhamdulillah, memang seperti yang tadi digambarkan oleh Mbak Alisa, Gus Dur itu tokoh yang luar biasa kompleks, ya politisi, ya intelektual, ya kiai, ya budayawan, ya komentator sepak bola dan lain sebagainya.
di NU itu kalau ada tokoh besar dengan legacy, dengan warisan kompleks, warisan yang beragam, yang raksasa, itu biasanya lalu secara gampang saja dipercaya sebagai waliullah. Jadi kiai-kiai NU dulu itu bukan hanya wali songo, banyak kiai-kiai NU yang diyakini sebagai waliullah karena warisan-warisan besar yang dapat dianggap berskala peradaban. Kiai-kiai seperti Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan seterusnya sampai ke generasi Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Ali Maksum Krapyak, dan lain sebagainya. Saya masih teringat bagaimana rasanya hidup sebagai remaja di zaman saya dulu, waktu saya remaja. Waktu itu rasanya sulit mencari kiai yang bukan wali. Tengok kanan, tengok kiri, ini kiai kok wali semua rasanya. Nah sekarang bergerak ke zaman ini, saya tengok kanan, tengok kiri kok susah nyari kiai yang wali hari ini, entah kenapa. Saya pribadi hakul yakin bahwa Gus Dur itu waliullah. Hakul yakin. Karena dua alasan. Pertama karena alasan pribadi. Dan kedua karena alasan sosiologis. Tahun 2000 ini gedung rumah keluarga ini belum direnovasi, masih yang lama. Kita tahu Gus Dur keluar dari istana langsung menuju ke Amerika Serikat untuk berobat di rumah sakit John Hopkins di Boston selama beberapa waktu. Kemudian beliau kembali ke Indonesia pagi-pagi sekali. Beliau tiba di Jakarta dan saya lalu menyambut beliau di rumah beliau sini. Waktu itu masih sangat pagi, sekitar jam 6:30, 7, sehingga belum ada orang lain yang datang ke sini. Jadi saya hanya berdua dengan Gus Dur di ruang tamu rumah ini. Setelah ngobrol sebentar, lalu Gus Dur mengajak masuk kamar. Go mlebet kamar, go kulon jenengan wangi salin, bahasa Jawa beliau. Mari masuk kamar, tolong bantu saya ganti pakaian. Maka saya mengikuti beliau masuk kamar. Di tengah-tengah berganti pakaian itu, saya sendiri sudah lupa apa konteksnya waktu itu. Yang saya ingat betul, saya nyeletuk kepada Gus Dur, Pak Dur, mbok menawi bakdo menika panjenengan dados wali nomor sedoso Pak Dur. Waktu itu, Pak Dur mungkin sesudah ini panjenengan menjadi wali nomor 10. Gus Dur tanya, kok bisa? Kok sakit? Lah niku tiang-tiang ziarah Wali Songo niku mesti mangke sami kepengin mampir sowan panjenengan. Terus panjenengan dados wali nomor sedoso. Orang-orang yang jamaah ziarah Wali Songo itu tentunya ingin mampir untuk sowan panjenengan sehingga panjenengan menjadi wali nomor 10. Nah, Gus Dur ketawa lalu bilang, ya nggih menawi, kata Gus Dur. Iya mungkin. Ini kemudian, tidak lama kemudian saya ceritakan kepada paman saya, Kiai Mustafa Bisri. Beliau langsung mengatakan, kalau begitu aku nomor 11, katanya Kiai Mustafa. Karena
Biasanya habis sowan Gus Dur tuh orang kesini. Itu tahun 2000. Tahun 2000. Sebelum ada orang berpikir tentang Gus Dur sebagai wali nomor 10. Nah sekarang ini ternyata menjadi kenyataan. Sekarang ini Gus Dur sungguh-sungguh masuk dalam rangkaian resmi biro-biro travel ziarah Wali Songo untuk mampir ke Tebu Ireng ziarah kepada wali ke-10 yaitu Sunan Abdurrahman Wahid. Maka saya pikir loh, ini pembicaraan tahun 2000 belakangan menjadi kenyataan. Maka saya hakul yakin Gus Dur ini wali. Sebab kalau sampai Gus Dur bukan wali, masa saya yang wali kan ya tidak mungkin gitu. Maka saya yakin ini alasan pribadi saya. Maka ya pasti Gus Dur yang wali lah, masa saya kan gitu. Nah, alasan sosiologisnya adalah bahwa saya melihat kalau di dalam hall ini ditetapkan tema Gus Dur dan pembaharuan Nahdlatul Ulama. Saya melihat yang paling mencolok dan justru paling monumental dari karya pembaharuan Gus Dur di dalam Nahdlatul Ulama ini adalah bagaimana Gus Dur mentransformasikan pola pikir dari orang-orang NU hampir secara keseluruhan. Saya sendiri ini adalah dari generasi yang merasakan betul bagaimana pola pikir saya berubah karena mengenal Gus Dur. Saya ini kalau tidak kenal Gus Dur dan waktu itu sudah ada FPI, saya kira saya akan mendaftar FPI waktu itu. Kayaknya. Saya berubah karena mengenal Gus Dur. Dan saya lihat teman-teman saya ini semua dari generasi saya ini, semuanya saya lihat adalah orang-orang yang dirubah pola berpikirnya oleh Gus Dur. Ini Saifullah Yusuf ini radikal dulu ini. Untung waktu itu Orde Baru, jadi susah nyari bom. Ini ada mana Kiai Ulil Absar Abdallah ini, masya Allah ini. Ini putranya Kiai Abdullah Rifai dari kampung Cebolek. Itu bukan cuma desa, itu duesit juga. Wol. Sangat terlalu jauh dari peradaban lah. Cebolek itu. Dan ayah beliau ini, Kiai Abdul Rifai ini, masya Allah, ini kiai paling fundamentalis dan paling kaku. Seandainya beliau masih ada, imam besarnya harusnya Kiai Abdullah Rifai. Lah kok Gus Ulil kok jadi begini itu loh. Jadi intelektual kosmopolitan kayak begini ini, kenapa? Karena ketemu dengan Gus Dur, dirubah oleh Gus Dur. Bisa Anda saksikan ini dari generasi ini bagaimana pola pikir ini berubah. Dan Mang Gus Dur ini terasa sekali beliau berkutat dengan sangat keras untuk membongkar berbagai macam mindset lama dan model-model institusional maupun aktivisme yang lama yang beliau yakin tidak akan membawa atau mendorong Nahdlatul Ulama kepada perkembangan yang lebih konstruktif.
di masa depan. Saya sendiri, saya berubah dan menjadi percaya kepada Gus Dur karena secara rasional dan objektif saya melihat tawaran Gus Dur tentang masa depan Nahdlatul Ulama khususnya dan masa depan Islam lebih masuk akal daripada tawaran-tawaran lain yang cenderung radikal, fundamentalis, dan ekstrim. Terlalu panjang untuk menggambarkan bagaimana sebetulnya wawasan yang ditawarkan oleh Gus Dur ini, tapi secara singkat bisa saya katakan, bisa saya buat kesimpulan yang ya walaupun tidak 100% pas, kira-kira ya paling enggak 90-95% memadai. Yaitu bahwa dalam wawasan Gus Dur, jadi hadirin sekalian yang saya hormati, tahun 70-an, 80-an itu adalah masa-masa di mana generasi Islam pada waktu itu merasakan tekanan kultural, tekanan politik, dan tekanan ekonomi yang luar biasa di mana-mana. Di Indonesia secara domestik jelas di tengah-tengah konteks Orde Baru dan juga secara global berhadapan dengan tekanan dari Barat. Pada waktu itu mulai bermunculan gerakan-gerakan radikal yang pokoknya mau melawan habis segala tekanan itu dengan resiko apapun, dengan pengorbanan apapun, termasuk dengan mengorbankan nyawa secara besar-besaran. Tapi Gus Dur memberi tawaran baru, yaitu bahwa Islam ini, nasib Islam ini, tidak ada cara yang lebih baik untuk menolong nasib Islam ini selain dengan cara menolong kemanusiaan seluruhnya. Dan apabila kita lihat realitas peradaban di mana kita hidup saat ini, maka wawasan ini sungguh adalah wawasan yang jauh lebih realistis daripada jalan yang ditempuh oleh pihak-pihak lain. Yang sekarang ingin kita lakukan, maka saya sejak kemarin mengangkat kredo menghidupkan Gus Dur karena saya melihat bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk memperjuangkan terwujudnya visi-visi Gus Dur ini, yaitu bahwa kita sekarang memerlukan upaya untuk membangun pertama-tama Nahdlatul Ulama secara keorganisasian untuk bisa menemukan konstruksi organisasi yang koheren. Sehingga dengan demikian Nahdlatul Ulama akan lebih mampu bergerak sebagai kekuatan strategis yang bisa ikut menentukan nasib bukan hanya Indonesia tapi juga peradaban dunia, insya Allah. Nah, bagaimana caranya menghidupkan Gus Dur ini? Ya kalau saya sendirian ya mohon maaf, angkat tangan saya. Tidak mungkin bisa. Tapi seperti saya katakan tadi, saya punya pasukan satu generasi penuh murid-murid, pengikut-pengikut Gus Dur yang siap dengan sepenuh hati ikut berjuang untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur. Mereka inilah yang akan saya ajak bersama-sama seperti yang bisa dilihat oleh semua orang sekarang ini di PBNU untuk bekerja bersama mengupayakan sekuat kita bisa agar melengkapi elemen-elemen yang masih diperlukan di dalam perjuangan mewujudkan cita-cita Gus Dur itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam peringatan Haul ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk mengenang Gus Dur, untuk ngalap berkah, bertabarruk untuk mengharapkan berkah dari karomah Gus Dur, tapi juga lebih dari itu untuk merenung
lebih jauh tentang tugas-tugas besar yang ada di depan kita jika kita memang sungguh ingin ikut menyumbang perjuangan bagi cita-cita Gus Dur. Mudah-mudahan ini semua menjadi ikhtiar-ikhtiar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua maksud baiknya dikaruniai capaian-capaian yang nyata. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.